Maidi. Waalaikumsalam. Sehat Maidi, barakallah. Jawa Barat. Iya, tinggalnya di Depok, aslinya Madura. Aslinya Madura. Sekarang begini Gus, saya datang mimpi sampai 3 kali ketemu sama Gus gitu. Cuman pertama yang datang mimpi itu lagi berjamaah sama Gus Japar yang di Pasuruan itu. Cuman saya sama Gus diginiin, kepala saya tuh diginiin gitu. Kalau yang Gus Japar itu nggak ngomong apa-apa gitu. Yang keduanya saya datang sama istri, cuman diajak ke Padepokan gitu. Yang ketiga kalinya itu terakhir ketemu cuman ngobrol. Saya pengen silaturahmi Gus seminggu lagi gitu. Iya, saya tunggu gitu. Yang penting semuanya dilakukan karena Allah. Karena semuanya dari Allah. Terus semuanya pun kita kembalikan kepada Allah. Kita hidup ini pun juga dari Allah. Kita hidup ini pun juga untuk Allah. Kalau hidup kita tujuannya kepada Allah, pasti tidak kecewa. Tetapi ketika hidup kita tujuannya selain kepada Allah, saya pastikan kecewa. Makanya kecewa atau tidak itu semuanya tergantung kepada niatnya. Kepada niat itu kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita kepada Allah, saya pastikan hidup kita ini nggak akan ada kecewanya, Pak. Tapi kalau tujuan hidup kita selain daripada Allah, pasti akan kecewa. Baik itu kepada istri, kepada anak. Kita mencari istri, membesarkan anak, membahagiakan istri. Kalau tujuannya kepada Allah, akhirnya saya yakin, hakul yakin pasti bahagia. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Tapi kalau tujuannya bukan kepada Allah, sebahagia apapun hidupmu, akhirnya kamu nanti pasti akan kecewa. Berapa? Assalamualaikum. Sinten namine, Pak? Suhaibi. Pak Suhaibi. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasuruan dekat sama Mbah Yai Hamid. Oh, enggak, itu loh, apa di Pandaan itu loh. Oh, Pandaan. Oh, Taman Dayu. Wah, Bu Ningsih Taman Tinampi. Dayu ngidul itu loh. Kenapa kalau bahasa Indonesia ada berarti ngidul loh. Berarti dekat sama rumahnya Bu Ningsih. Dia nanti kalau TPIku kalau ingin sederek sukses. Dulu di rumahnya Bu Ningsih. Iya, berobat anak saya sakit. Hmm. Gitu loh. Iya, iya. Saya tahunya Taman Dayu kan itu. Bu Ningsih Tinampi itu. Terus. Ini kan tujuannya saya satu romi ke sini. Ya. Yang kedua niku nggih, kula niki nulung tiyang. Sing ditulung niku betul tanggung jawab. Niku. Sampai nulung wong. Nggih. Yang ditulung ora tanggung jawab. Nggih, saya kenapa? Ekonomi pun telas niku. Zaman ada mencinten lho betul enten. Sahabat yang sepai, sahabat kelaparan sih kalau betul teko nake. Lah sing enggak ada nyetro nggih, tekulo terus kok pusing. Hampir 60 juta nih keluarga. Nggih. Niku sanjange kan Bang Desa niku. Bang Desa. Nggih, jadi kula murutaken rong tiyang terus sanjange koncone mundur, tonggoe mundur, jare mundur, tibae jaman ki ambek. Oh. Terus hani kita nemen, hani melarat nemen. Kula tagih niku yang sepain sakit, betul do kelaparan. Aku jalan buare. Kula terus diteror terus kali niku namine kasihan niku. Nah, ya terus kula medal kali 12 juta pun. Diteror niku kula. Aku jalan buare. Kula saya mental mikir iki kula ngopo kula. Apa sampai anak lain nopo nih lo. Kalau masuk kerane nganu nih lo.
Jadi kalau nggih. Berarti sampean minjemin uang ke sana, terus sampean pinjemkan ke orang itu. Ah, gitu. Akhirnya sampean ditagih sama itu. Ah, gitu. Ya mengemis pertama, iya saya sanggup. Ternyatanya ya gitu. Jadi saya 60 juta. ya tabungannya itu. Orangnya itu nggak mampu bayar sekarang. mampu. Sakit orang tuanya. Orangnya sakit. Jadi saya ini pulang takut saya diteror terus. Diteror sama Yang punya, yang namanya punya. yang punya uang. Jadi saya sementara mohon maaf ada sini sementara ini ngopo ngelakuin ngopo dan lurus. Kalau kan sini kali kalau ngeliat bimbingan ini. Sama. Nah ini guru. Sana guru kula niki. Ini guru saya ini. Namanya Cengli ini. Tapi nggih, saya nggih, kurang terus mawon nggih, kalau kasimian belajar ilmu mana nggih. Itu wae. Tapi kirangan nek aku ngatakan nggih. Kirangan. Ilmu hikmah itu sebenarnya ada di dalam setiap diri seseorang. Iya. Ilmu hikmah itu kuncinya hanya sabar kok. Nggih. Yang dimaksud ilmu hikmah itu apa sih? Kita paham di balik setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Setiap apapun yang menimpa kita pasti ada baiknya. Itu yang dimaksud hikmah. Sehingga ketika saya mendapatkan musibah sama istri itu sering senyum-senyum. Contoh waktu saya di demo, banyak orang. Itu istri saya meluk saya sambil beliau itu tersenyum. Ini ada musibah sebegini besarnya, nanti nikmat sebesar apa yang akan Allah berikan. Demi Allah itu. Demi Allah. Karena ya itu tadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti setelah itu ada. Cuman kita itu disuruh sabar tok itu loh. Orang hidup itu makanya orang bisa sabar hanya karena sholat kalau saya. Iya. Yang lain ya nggak tahu lah, punya mungkin dengan meditasi apa. Kalau saya tetap dengan zikir, dengan sholat baru bisa sabar. Jadi yang dimaksud ilmu hikmah itu kita disuruh bersabar ketika menghadapi uji. Karena memang hidup itu diuji, say. Hidup itu untuk diuji. Jadi di dalam kitab Hikam itu diterangkan 3 hal yang jadi pegangan. Kamu boleh mencari dunia semaumu, harapanmu boleh setinggi apapun, tapi yang kamu tahu kamu nanti pasti mati. Itu sudah vonis, tinggal pelaksanaan aja kapan. Dan yang kedua, sebaik apapun kamu, bagaimanapun kehidupanmu, perilakumu, kamu tidak akan bisa lepas dari pandangan orang. Jadi kamu mau apa? Mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi RT, mau jadi RW, mau jadi lurah, mau jadi bapak, kamu di rumah aja loh. Kamu nggak akan lepas dari omongan orang. Pasti akan ada yang ngomongin kamu itu. Nggak akan yang namanya tidak. Jadi sudahlah, hidup itu dinikmati saja. Nikmati saja. Kalau belajar ilmu hikmah itu sebenarnya ya hanya kita ini hanya nanti ketika kita mendapatkan musibah itu kita sabar gitu loh Bu, maksudnya itu. Nah, Itu. Ini tenan Gus. Itu kan genu saya. Itu loh Gus. Cong. Sini loh Cong. Ini temenmu Cong. Orang Madura itu. Kalau niku lho, masuk pulau gitu kasih nulung tiang. Apa ngeten gara apa lho ilmu sesat iki lho. Masuk pulau kalau kasih belajar niku. Cek temene lho. Kok temen kalau ini kenapa kok kasih belajar kayak guru ngeten lho. Li. Malah li. Kan motor hilang ya sabar, mobil hilang ya sabar tau be. Dadi awakmu ya sakti to. Berani berantas. Iku bojone hilang ya sabar. Berarti sakti to. Lah saya aja jadi dia, saya pasti saya belum tentu saya mampu loh Bu. Dia kehilangan istri aja bisa. Loh kok dia malah belajar ke saya. Wong dia lo lebih sakti daripada saya. Lah ini belajar ke saya, wong dia motornya hilang, mobilnya hilang. Kalau ini saja sudah pernah ya bisa lah. Nah ini ngutang ke orang terus diutangin ke orang. Berarti kan ini lebih hebat dari saya. Saya belum pernah Bu.
ngutangin orang aja nggak dibayar, saya bacain wa idza batastum batasu jalan. Lah beliau kan malah sakti. Ngutang buat ngutangin orang. Sampai sekarang dia nggak ngebaca orang yang diutangin tadi, udah hebat itu. Lah kalau saya ada orang begini sama saya, langsung wa idza batastum jabarin. Wah. Nanti orangnya terus moro-moro sakit bayar utang. Berarti kan sakti deh karena aku. Secara dohir mungkin saya lebih hebat, tapi secara batin lebih hebat beliau. Saya aja mau belajar sama kamu belajar sama saya. Ya, kita belajar sama ya nih. Ya sudah, santai saja. Santai kalau kiranya. Makanya gini, orang hidup itu tidak boleh merasa lebih hebat daripada siapapun. Nah, makanya itu. Karena setiap orang itu punya ketitipan ilmu sendiri-sendiri. Kamu bisa nukang, kamu bisa jadi dosen, belum tentu yang jadi dosen bisa nukang. Kamu bisa nyopir, kamu bisa tani, belum tentu yang nyopir tadi bisa bertani. Yang bertani belum tentu bisa. Semua yang Allah ciptakan itu sama Allah dititipi ilmu. Sampai cicak ini saja ilmunya ya besar loh. Dia merambat, makanannya terbang, nyamuknya bisa datang. Nggak jatuh. Semua yang Allah ciptakan itu Allah titipi ilmu. Saya tidak pernah ngaji, Bu. Saya hanya derek kiai. Saya itu hanya kiai saya ke ladang, saya subuh, habis subuh itu teman-teman ngaji, saya sudah ke kebun. Ngoret di kebun. Waktu saya ikut Abasyid Al-Ghazali. Seperti itu. Jadi saya nggak ngaji kitab kayak teman-teman saya, Bu. Saya ngaji kitab ala-ala yang kecil itu loh. Yang lainnya itu 3 bulan selesai, sampai setahun nggak selesai ya. Ngapalin ala-ala itu. Alala tanalul ilma illa bis. Itu aja nggak itu. Saya dari dulu ngajinya gitu, karena memang derek itu hanya ngabdi. Kalau ngaji kan fokus ngaji, tapi ya nggak boleh yang ngaji nyepelein, yang nggak ngaji nyepelein yang ngaji, nggak boleh. Semuanya sesuai dengan iya, nggak boleh nyepelein orang lain. Selama kamu masih merendahkan orang lain, kamu belum kenal Allah, kamu. Kalau kamu merendahkan itu berarti kamu merendahkan Allah. Kamu merendahkan peminum pun kamu merendahkan Allah. Kamu merendahkan pelacur pun kamu merendahkan Allah. Ada pelacur yang masuk surga hanya karena memberikan minum seekor anjing. Anjing, Pak, kalau dalam anjing, bukan kucing. Tapi ada orang yang soleh masuk neraka hanya karena tidak memberikan makan dan minum kucing. Itu enggak boleh. Hidup itu merendahkan siapapun. Hidupmu ya kamu sendiri, kamu jangan ngurusin orang lain. Kalau kamu membantu boleh, kalau nggak bisa membantu jangan menghina, nggak apa-apa, santai aja ya dong. Iya, masa saya gambar orangnya yang buat makan susah. Oh, tidak jalan-jalannya itu. Saya nggak pulang ya. Iya. Terus. Dauhnya dari Mbah Yai Toha Abrori itu, seseorang tidak akan sukses sebelum. Jadi tanda-tanda orang sukses itu sering ditipu, Pak. Dan kalau seseorang itu, salah satu yang cepat jadi wali itu ketika kamu dituduh tapi kamu tidak melakukan dan kamu sabar, itu cepat jadi wali. Makanya kamu megang musola atau masjid, kamu dituduh sama orang menggunakan uang masjid, tapi kamu sebenarnya tidak. Tapi kamu dituduh itu sabar, jadi wali kamu. Nah, Jadi wali itu. Jadi wali itu gampang, Pak. Ridho itu tandanya hati yang senang, itu sifatnya wali. Sifatnya wali itu tidak pernah susah. Karena yakin semua yang terjadi setiap detik menit hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Semua kehidupan kita ini sudah diatur sama Allah. Maka nggak akan mungkin susah kalau sudah tahu semuanya sudah diatur oleh yang maha mengatur. Pengen di pondok dulu. Nanti jam 2, kalau di pondok saya itu nggak gampang loh. Acong itu tahu. Setiap jam 2 malam harus bangun, mandi dengan niat mandi taubatan nasuha. Kita mau menghadap kepada Allah.
kita bersihkan dulu dohir batin kita. Setelah itu sholat taubat, sholat hajat, zikir sampai subuh. Nanti habis subuh masih ngaji, tidur, nanti bangun jam 1 waktu sholat duhur itu. Insya Allah. Insya Allah. Semoga kuat ya. Insya Allah. Soalnya saya bukan karena takut, saya yang tanggung jawab gitu loh. Iya, wis nanti Bukan pondok takut. dulu aja. Iya. Iya, pondok dulu nanti. Istirahat dulu. Terus nanti yang penting di pondok aja. Insya Allah nanti ada solusi. Pak Maidi dari Depok, Jawa Barat. Pak Maidi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Maidi, barakallah. Jawa Barat. Iya, tinggalnya di Depok, aslinya Madura. Aslinya Madura. Sekarang tinggalnya berarti di Di Depok. Depok. Madura ya. Hari ini banyak Madura. Iya. Nah, Cong, maju Cong. Kamu ngumpet aja. Sini Cong. Sini, maju sini. Belum Pak. Ah, sama teman-temannya nggak apa-apa sini. Pasukan Acong. Pasukan Acong. Pasukan Acong. Wah, kata ganteng ya. Barakallah. Ini ada satu makalah dari guru saya. Jadi Allah itu lebih menyukai anak muda yang beribadah daripada orang tua yang taat beribadah. Ini loh. Bukan berarti kalau orang tua beribadah Allah tuh nggak suka, tapi lebih suka ke anak muda. Makanya saya masih muda toh Pak. Karena kalau masih muda itu kan masih bisa ngafalin alfiyah, masih bisa banyak yang bisa dikerjakan. Dan manfaatnya masih lebih lama gitu loh, gitu. Beda sama orang tua. Ngacong. Ini kerjaannya kesurupan nih Pak. Oh gitu. Iya. Tadi belum datang ya? Mati ibu tadi. Iya, baru pulang nih. Ya sama, ini di rumahnya pun sering ada yang meledak di atas rumahnya. Sampai ada saudaranya yang stroke meninggal dunia. Tapi dari musibah ini kan ada barokahnya. Jadi mau mondok ya toh. Mungkin kalau nggak mondok ini pacaran terus ini. Ini kan demennya apa namanya itu, tebar pesona. Nih, Gus siapa ini? Gus Yusuf. Semua ada hikmahnya. Saya kalau dulu orang tua saya nggak meninggal, mungkin saya ya tidak sekuat ini. Pertama ya saya meninggal ya agak kecewa. Tapi ternyata semua ada hikmahnya. Pokoknya hidup itu lain sakartum laji dan aku mau. Nggih, lanjut Pak. Jawa Barat. Iya. Gini Gus, saya datang mimpi sampai 3 kali ketemu sama Gus gitu. Cuman pertama yang datang mimpi itu lagi berjamaah sama Gus, sama Gus Japar yang di Pasuruan itu. Jadab itu. Iya. Cuman saya sama Gus diginiin, kepala saya tuh diginiin gitu. Kalau yang Gus Japar itu nggak ngomong apa-apa gitu. Yang pertama itu. Yang keduanya saya datang sama istri, cuman diajak ke Padepokan gitu. Yang 3 kalinya itu terakhir ketemu cuman ngobrol, saya pengen silaturahmi Gus seminggu lagi gitu. Iya, saya tunggu gitu. Iya. Al-Fatihah. Matiin aja. Oke, yang penting semuanya dilakukan karena Allah. Karena semuanya dari Allah. Terus semuanya pun kita kembalikan kepada Allah. Kita hidup ini pun juga dari Allah. Kita hidup ini pun juga untuk Allah. Kalau hidup kita tujuannya kepada Allah, pasti tidak kecewa. Tetapi ketika hidup kita tujuannya selain kepada Allah, saya pastikan kecewa. Makanya kecewa atau tidak itu semuanya tergantung kepada niatnya. Kepada niat itu, kepada tujuan kita.
Kalau tujuan kita kepada Allah, saya pastikan hidup kita ini nggak akan ada kecewanya, Pak. Tapi kalau tujuan hidup kita selain daripada Allah, pasti akan kecewa. Baik itu kepada istri, kepada anak. Kita mencari istri, membesarkan anak, membahagiakan istri. Kalau tujuannya kepada Allah, akhirnya saya yakin, hakul yakin pasti bahagia. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Tapi kalau tujuannya bukan kepada Allah, sebahagia apapun hidupmu, akhirnya kamu nanti pasti akan kecewa. Berapa kali ada orang datang ke sini menyampaikan, saya sudah berjuang mati-matian untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak saya, tapi kok balasannya begini gitu. Itu sebenarnya Allah itu sedang menarik orang itu, karena makrifat itu sendiri artinya adalah kejatuhan, kebingungan. Seseorang tidak akan bisa mengenal Tuhannya sebelum dia mengenal kebodohannya, sebelum dia mengenal kehinaannya, sebelum dia mengenal kalau dia itu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan sama sekali bukan siapa-siapa, baru bisa mengenal Tuhan. Makanya dalam hidup ini pasti seseorang ketika dia lupa kepada Allah atau tujuannya selain kepada Allah, pasti Allah itu mengingatkan. Allah mengingatkan itu menurut guru saya ada 3. Pertama, diingatkan dengan hati, ini nggak benar loh gitu. Allah sudah mengingatkan itu melalui hati kita, khatirah rabbaniyah. Setelah itu nanti biasanya kalau tetap dilanggar, kamu nggak sholat biasa saja, lama-lama nanti kamu merasa seperti hambar. Yang kedua, nanti ada kejadian, Pak. Ketika kita lupa dengan Allah, akan ada kejadian yang sebenarnya kejadian itu adalah kasih sayangnya Allah. Entah, umpamanya kamu senang pacaran, tiba-tiba kamu disakiti, dikhianati, kan kamu nggak boleh pacaran. Apa? Wala takhribul jinnah, mana? Innahu, karena fahisab ya. Iya, cong. Wala takhribul jinna innahu kana fahisah wa asafillah. Bahwa jangan kamu mendekati zina. Enggak ada kata haram. Tapi kalau kita belajar mantik, mendekati saja sudah enggak boleh, berarti bukan hanya haram, haramnya haram itu ya toh? Haramnya haram. Ada kejadian yang Allah itu menunjukkan sifat jamaliyahnya, kasih sayangnya, bahwa sebenarnya itu nggak baik loh untuk kamu. Itu pasti, Pak. Sampai akhirnya nanti yang ketiga ini akan benar-benar menjatuhkanmu. Umpamanya orang sudah banyak uang, dia korupsi, punya jabatan, dia masuk ke penjara. Ketika dia itu mengenal sifatnya Allah, mengenal kasih sayangnya Allah, nanti muncul ibroh, pelajaran. Dia akan kembali kepada Allah. Tetapi kalau dia tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa muhasabah, suma'udzubillah, nanti meninggalnya su'ul khotimah. Ini kayak kamu seneng ditinggal bojomu. Ini kan mondok 8 tahun di Lirboyo. Ini alumni Lirboyo, jangan macam-macam ini. Ini bukan orang sembarangan ini. Lirboyo itu bukan pondok sembarangan. Pondok tertua. Mbah Yai Abdul Karim itu adalah murid langsung dari Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau kalau tidak salah 21 tahun beliau ngaji di Syekhona Khalil. Sampai akhirnya kata Mbah Yai Syekhona itu disuruh untuk cari guru yang lain karena ilmunya sudah kesedot, itu kata beliau begitu. Sampai akhirnya beliau ke Tebu Ireng, 6 tahun beliau ngajar di sana. Terus sampai akhirnya mendirikan Pondok Lirboyo itu. Pondok Lirboyo itu luar biasa itu. Luar biasa, jangan macam-macam. Makanya bisa sampai sama saya itu guru saya gitu. Iya.
Berarti nanti dari sini jadi kiai, jangan malah ini ya. Insya Allah. Ini kan ditinggal istrinya Pak. Ya cerita kan. Iya. Kau jadi pondok. Saya sudah duda. Nggak gila aja bagus ini Pak. Ya barokah dari mondok di Lirboyo sana. Ini untuk panjenengan, yang penting semua dilakukan karena Allah. Saya kasih ijazah jenengan karena ini berkaitan dengan Pondok Lirboyo. Ada ijazah sholawat uang. Kalau ngamalan ini, saya yakin, hakul yakin, kamu nggak akan kekurangan. Sholawat uang. Saya dulu bingung sholawat uang itu apa, itu waktu saya keluar dari pondok dikasih ijazah ini. Ternyata sholawat uang itu sallallahu ala Muhammad. Ini sholawat yang sangat tua ini Pak, sangat tua. Dan saya senang mengamalkan sholawat ini karena dari asbabun nuzulnya sendiri sangat tua. Terus ini diamalkan oleh kiai-kiai sepuh kita. Yang kita contoh ini kan, yang harus kita ikuti kan kiai-kiai sepuh kita. Iya, guru-guru kita yang hidup di tanah Jawa. Loh, pasti ada sirnya, ada rahasianya kenapa beliau mengamalkan amalan ini. Dan terbukti kan pondoknya, subhanallah. Jadi yang pengen mendirikan pondok juga kalau bisa jangan ditinggalkan ini. Dipuasai 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dibaca setiap harinya 10.000 selama 7 hari itu. Puasanya bila ruh, niatnya nawaitu sumahodin li ghodoi hajati lillahi ta'ala. Ini yang baru-baru keluar dari pondok itu, ini diamalkan, nggak akan kekurangan uang. Mau dirikan pondok, mau ngaji apa, diamalkan. Puasai 7 hari, diamalkan. Setiap habis sholat tahajud 10.000, habis maghrib 1.000. Nanti setelah 7 hari monggo kerso lah. Kalau saya ya setiap hari 1.000, nanti khusus malam Jumat 10.000. Nanti akan banyak, subhanallah lah, gak bisa saya ceritain karena ini berkaitan dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim taslima. Jadi ini Allah sendiri saja bersolawat gitu, sampai begitu istimewanya. Jarang kan Allah memerintah tapi juga mengerjakan, kan jarang. Kalau tidak istimewa loh. Jadi orang bersolawat itu niatkan untuk menjalankan perintah Allah dulu, jangan supaya banyak uang. Aduh, itu kayak kamu masuk rumah orang langsung minta uang deh. Kayak kamu kamu kerja tapi yang kamu pikirin cuma uang. Padahal yang penting kamu kerja itu kan pasti ada ma'isyah. Pasti nanti kan ada warid ketika kamu gelem wirid. Pasti ada warid yang didapatkan. Tapi kan kamu nggak malu kalau kita hanya mengharapkan pemberian tanpa kita itu melakukan tanggung jawab. Orang itu kalau dia wirid, insya Allah pasti dapat warid kok. Kalau kita kerja kan ya pasti dapat uang. Kalau kita, apalagi itu yang merintah juragan yang maha kaya. Yang penting pertama sholawat diniatkan untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Nanti insya Allah dapat syafaatnya. Itu sudah nanti dunia ngikut itu. Kalau saya dzikir itu karena syukur sih Pak. Kalau saya, karena dawuhnya Mbah Yai Asrori itu Al-Fatihah. Syukur itu di atasnya takwa. Kamu kalau sholat karena senang, karena syukur, sholat malam, baca Al-Quran, zikir karena rasa syukurmu kepada Allah, itu lebih nikmat daripada hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Itu nanti kamu nggak sholat malam aja nangis kalau ketinggalan itu rasanya. Diamalkan Pak ya. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Terus baca dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Pokoknya baca dulu salawat Nabi, baru baca salawat Jibril. Ijazahnya begitu, adabnya begitu. Apalagi kalau mau baca Al-Fatihah dulu, lebih bagus lagi. Baca Al-Fatihah dulu, baca istighfar dulu, baca salawat Nabi, baru salawat Jibril itu ya. Al-Fatihah. Siapa tadi namanya? Bapak Maidi. Lah ibu bapaknya namanya. Magi. Ibunya namanya Nur Pakma. Nur Pakma. Fatma. Bapaknya Magi. Al-Fatihah. Nggih, apalagi yang bisa saya bantu? Sebenarnya kalau laki-laki itu yang utama panggah ekonomi. Mohon doanya, mau jual rumah susah banget, Gus. Sampai ada yang bayar 60 juta, gagal nggak jadi. Banyak orang nengok tapi nggak pernah jadi gitu. Gagal terus gitu. Ini juga penting ya sampai nanti ya kalau sudah berkeluarga. Niatkan, buat panjenengan juga penting semuanya. Niatkan mencari rezeki itu supaya ibadah kita itu tenang. Nanti gampang itu. Kamu cari istri jangan niat cari yang cantik, yang semok, bukan. Cari istri niatkan supaya bisa membahagiakan, bisa baik kepada ibumu. Cepat itu nanti. Cari ilmu pun juga begitu. Jangan kita itu hidup di dunia itu mencari sesuatu untuk diri kita lama. Saya kan nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok. Dulu pokoknya cari uang, dapat uang kayak gini nih, pengennya bikin pondok itu. Saya cari uang nanti supaya ibadah saya tenang itu, gampang nanti. Karena semua perbuatan tergantung dari niat. Kamu kalau bekerja tujuannya hanya untuk dirimu, hanya untuk keluargamu, lama nanti. Saya pengen punya istri yang cantik, yang baik, yang bisa baik kepada ibu saya, itu bisa membahagiakan orang tua saya, bisa ikut bersama saya untuk berbakti ke orang tua. Wah, cepet itu, nggak perlu kita cari, datang sendiri. Terus saya ngomong karena saya ngalami, gitu. Saya ngomong saya ngalami. Ilmu laduni pun datang sendiri, Pak. Dibuktikan, pengetahuan. Saya bicara begini kan. Saya kan yang nggak hafalan toh, saya nggak pernah ngaji kok. Itu ada sendiri, muncul sendiri. Yang penting hati yang bersih. Hati yang bersih itu hanya karena Allah. Selain karena Allah pasti ada hawa nafsu. Nanti kalau sudah ketumpangan hawa nafsu, berat Pak. Nah, musuh terberat kita itu ya diri kita sendiri, hawa nafsu itu. Oke, semoga nanti cepat laku ya. Nanti dibantu sama Acong ini. Ini sakti ini Pak. Gusnya. Nanti ambilin tanah di pondok supaya nyambung dengan pondok kita. Tapi yang satu hal, kalau sudah bawa tanah dari pondok, hampir saya wajibkan untuk membaca Al-Fatihah 41 kali setiap hari. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Jadi nanti yang setiap bawa tanah dari pondok harus membaca Al-Fatihah 41 kali. Boleh sebelum subuh, boleh sesudah subuh. Kalau sebelum subuh, Pak, insya Allah 41 hari saja istiqomah membaca Al-Fatihah 41 kali sebelum sholat subuh, hajatnya diijabah sama Allah. 41 hari istiqomah sholat di masjid, sebelum imam datang, sebelum sholat subuh baca dulu Al-Fatihah 41 kali selama 41 hari. Saya dulu waktu suluk gitu. Saya dulu pengen dapat istri yang cantik gitu.
Ternyata ya alhamdulillah dapat. Kalau yang penting tenang saja, rezeki mapan, ya habis subuh bacalah 41 kali. Itu lebih dahsyat daripada semua pusaka yang kamu punya itu. Tapi yang penting al-istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomahnya itu loh. Bisa ndak kita itu istiqomah setiap subuh itu sholat di masjid? Itu dulu guru saya sampai bilang, kamu kalau sampai istiqomah 5 bulan saja sholat subuh di masjid jamaah, kalau kamu nggak punya ilmu laduni gitu, kalau kamu nggak bertemu sama wali, bongkar kuburan saya, kata guru saya gitu dulu. Kata guru saya gitu. Itu sebenarnya ya semacam tantangan lah dari guru saya. Sholat subuh itu, orang kalau bisa menjaga sholat subuhnya, dia berarti bisa menjaga dirinya dan berarti mampu menjaga dunia dan akhiratnya. Sholat subuh berjamaah itu yang disampaikan guru saya dari Mbah Yai Hamid Pasuruan, walinya Allah. Pokoknya sampai itu saja pesan saya yang tadi saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bermanfaat untuk saya. Ya, saling memberikan manfaat itu aja. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amalanmu di istiqamah nih, Cong. Setiap malam baca ya Latif 12.000 gitu. Mulai jam 1 itu udah duduk baca ya Latif paling enggak 1000 kali istiqomah. Al-Fatihah. Ini tadi dari mana, Cong? Ini teman-temannya. Temanmu banyak men toh, Cong? Kamu preman apa gimana toh, Cong? Aku ke makam Sunan Ampel ya, ketemu juru parkir. Juru parkirnya itu sama Mas Dani mau disikat. Lah kok ternyata temennya ya, Cong, teman sekolah katanya. Ya Allah, kamu preman apa gimana toh, Cong? Mana-mana kok ada temen. Al-Fatihah. Masukin situ. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu. Al-Fatihah. Tempelkan di dada. Tempelkan di dada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Semoga bisa bermanfaat.